Tahun 2025 ini bisa dikatakan bursa kita sedang hype emiten emas ya, karena memang harga komoditas emas itu sendiri yang telah mencapai all time high-nya dan emiten-emiten emas pada berterbangan. Bagi mereka yang sudah memiliki emiten emas sejak tahun 2024, mungkin saat ini floating profit-nya besar-besar ya, cukup pesta pora saat ini. Tapi apakah saatnya jual? Menurut saya belum. Bahkan masih ada kesempatan buat mereka-mereka atau buat teman-teman yang mau masuk di emiten emas. Kenapa? Yuk kita bahas. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist yang telah kami perbarui dengan data terbaru kuartal 1 2025. Ada 3 saham under value di dalamnya dan juga ada insight ya tentang bagaimana investasi jangka panjang itu bekerja. Ebook ini free, bisa di-download secara gratis, linknya di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk join channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kami sering share ya informasi-informasi yang tidak bisa kami videokan. Ya, link untuk join channel di Telegramnya juga ada di bawah ini ya, dan channel Telegram ini juga free. Salah satu yang membuat hype emiten emas adalah karena harga komoditas emas itu sendiri yang mencapai all time high ya. Bahkan di kuartal 2 tahun 2025 ini harga emas akhirnya mencapai all time high atau tertinggi sepanjang masa, mencapai lebih dari 3.300 per troy ounce. Dan tentu saja ini membuat emiten-emiten emas ya, terutama saham-saham di dalam watchlist kami di emas itu juga naik ya. Jadi di dalam watchlist di investor ada 3 emiten emas yang semuanya naik. Yang pertama yaitu Antam ya, atau saham dengan kode emiten ANTM ini, di mana dalam 2 bulan terakhir kenaikannya sudah lebih dari 100% sejak trading halt di bulan April kemarin. Kemudian saham kedua yaitu Arci, di mana Arci sendiri juga kenaikannya cukup signifikan ya, hampir 100% dalam 2 bulan terakhir. Di mana Arci sendiri ini juga menjadi salah satu saham watchlist di investor dan barusan dibahas beberapa bulan lalu ya di dalam webinar bulanan kita. Kemudian ada saham PSAB yang ini juga menjadi watchlist kami di bulan Juni ini, di mana setelah kita masukkan dalam watchlist harga sahamnya langsung arah 2 kali ya, dan di hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 ini harga sahamnya juga naik ya, walaupun sudah tidak arah tapi masih naik kira-kira 11%. Menurut kami 3 saham ini perjalanannya masih panjang, karena kalau kita melihat hype dari suatu emiten itu biasanya berjalan cukup panjang ya, apalagi ini melibatkan kondisi makro. Artinya saya berpendapat 3 saham ini masih ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi ya. Cuman memang ya bagi kita-kita atau bagi mereka-mereka, bagi teman-teman yang sudah memiliki emiten ketiga ini di tahun 2024 kemarin, ya menurut saya masih layak di hold. Tapi bagi mereka yang mungkin baru mau masuk ya di emiten emas ini, ya tunggu dulu ya. Menunggu sampai kondisi sedikit mereda dulu, terjadi koreksi, konsolidasi, nah di situ baru bisa dilakukan akumulasi. Tapi dengan catatan ya, harus dianalisa dulu tentang prospek bisnis ke depannya. Oke, kenapa saya optimis bahwa perjalanan hype dari emiten emas ini masih berlanjut ya, mungkin bisa 1-2 tahun ke depan. Ya karena kalau kita melihat suatu emiten yang booming atau suatu hype dari suatu komoditas tertentu, itu waktunya juga panjang, bisa 1-2 tahun. Kita ambil contoh ya, tahun 2021 dan tahun 2022 lalu, di mana waktu itu hype emiten batubara ya, atau booming emiten batubara. Di mana faktornya adalah ya kenaikan dari harga batubara itu sendiri. Dari tahun 2021 sampai tahun 2022 harga batubara naik cukup signifikan. Dari level di bawah $100 per ton itu mencapai ya, atau naik sampai di level $400 per ton.
Dan tentu saja ini membuat emiten-emiten batubara pada naik, pada hype ya, termasuk emiten-emiten batubara yang ada di watchlist dari The Investor sendiri. Ada 3 waktu itu ya, Adaro, ITMG, dan juga PTBA, di mana semuanya mencetak multi bagger. Termasuk di dalam The Investor Portfolio. Jadi kalau teman-teman mengikuti The Investor Portfolio sejak tahun 2021, teman-teman akan melihat bahwa kami akhirnya mencetak multi bagger dari ITMG ya. Lalu bagaimana perjalanannya kami membeli saham ITMG? Apakah kita membelinya di harga bottom? Jawabannya tidak ya. Perjalanan kami membeli saham ITMG, pertama kali kita beli yaitu sekitar bulan November tahun 2020, dan itu saya share secara free di channel YouTube The Investor ini. Saya nanti akan tunjukkan thumbnailnya. Tapi waktu itu kita membeli di harga 8 ribuan. Apakah itu harga bottom? Jawabannya tidak, karena harga bottomnya ITMG yaitu di kisaran Rp6.000 ya, bukan di 8.000. Jadi sekitar 5.500 sampai 6.000. Tapi kita membeli di harga 8 ribuan waktu itu. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak ya. Kami justru tambah muatan lagi di tahun 2021-nya, yaitu di kisaran harga 15.000. Jadi masuk tahun 2021 harga ITMG naik dari 8.000 ke 15.000. Tapi apa yang kami lakukan? Apakah kami jual? Jawabannya tidak. Kami justru tambah muatan. Dan itu juga saya share di channel YouTube ini. Ya, ini buktinya ya, dimana bahwa tahun 2020 bulan November saya share waktu itu, dimana ITMG ini saham yang sangat bagus, dan kita juga bahas di dalam webinar bulanan kita ya waktu tahun 2020. Kemudian masuk tahun 2021-nya, nah ini tanggalnya 4 November 2020. Masuk tahun 2021-nya bulan Mei saya share lagi tentang saham ITMG, di mana waktu itu harganya juga sudah naik ya dari 8.000 ke 14.000, 15.000, dan akhirnya kami mendapatkan multi bagger di saham ITMG, tetapi tidak di harga 8.000 ya, tapi sudah kena average up di 11.800 ya. Jadi 8.000 kita beli pertama, yang kedua kita tambah muatan di level 15 ribuan sehingga ter-average 11.800, tapi kami akhirnya berhasil keluar dengan cuan 266%. Apa pertimbangan kami menjual ITMG saat itu? Ya, jawabannya adalah tren kenaikan batu baranya sudah mulai terbatas, dan waktu itu kami tidak memprediksi bahwa harga batu bara akan turun, tidak, tapi kami cuma memprediksi bahwa di tahun 2023 harga batu bara kemungkinan tidak akan naik lagi. Ya, justru akan koreksi, ya mungkin koreksi sedikit waktu itu ya, atau paling tidak stagnan. Nah, itu yang kami prediksi, sehingga kami memprediksi kinerja dari emiten ITMG tidak akan growth lagi, dan di situ kita jual. Dan menurut saya ini juga sama ya dengan emiten-emiten emas, dimana kalau teman-teman melihat dari 3 emiten emas dalam watchlist kami tadi, Q1 kinerjanya naik signifikan ya, terjadi kenaikan kinerja yang cukup signifikan. Antam labanya naik hampir 800%, Arci naik 300%, PSAB naik sekitar 400%, dan ini membuat harga sahamnya bergerak naik. Dan saya optimis kuartal 2 nanti ketiga emiten ini masih membuka kinerja yang sangat bagus, karena harga dari emas itu sendiri mencapai level tertingginya pada Q2 bukan Q1-nya. Alias potensi kenaikan kinerja masih terus terjadi, sehingga potensi kenaikan harga sahamnya itu masih akan berpotensi lanjut naik. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kapan hype emas itu akan berakhir? Jawabannya ya tentu saja ketika kenaikan harga emas sudah mulai terbatas atau bahkan koreksi. Disitulah hype akan berhenti. Nah, maka dari sini kita para investor di emiten-emiten emas juga perlu mengetahui kira-kira faktor apa yang membuat harga emas itu selalu naik. Tentu saja kalau kita bicara mengenai emas ini ya, kita bisa menilai bahwa emas ini adalah salah satu aset safe haven atau aset yang cukup stabil, bisa melindungi dari inflasi maupun gejolak politik global. Ada 2 aset safe haven yang ini menjadi cadangan devisa negara-negara di dunia ini. Yang pertama emas, yang kedua adalah mata uang US dollar. Artinya 2 instrumen ini yang dianggap sebagai safe haven ini saling beradu kuat. Kira-kira kuat mana nih? Ketika US dollar melemah,
kemungkinan harga emas akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika US dollar menguat, maka harga emas akan turun. Artinya apa? Artinya ketika US dollar ini sudah mulai tidak dipercaya lagi oleh banyak negara, maka mereka ya negara-negara yang memiliki cadangan devisa dalam bentuk mata uang dolar ini perlahan-lahan akan mengkonversi US dollar ini menjadi emas, sehingga permintaan emas akan naik dan itu membuat harga emas akan kembali naik. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ekonomi Amerika ini yang juga bisa menjadi sorotan ya, atau kita perhatikan. Kalau misalkan negara Amerika ya seperti saat ini sering terjadi perang dagang ya, dan membuat Amerika ini diambang krisis, ya tentu saja ini membuat harga emas ya berpotensi untuk lebih menguat lagi. Dan ketika mungkin nanti Amerika sudah mulai kuat lagi, sudah mulai pulih lagi, bisa jadi harga emas akan turun. Ya, karena ingat ya bahwa harga emas sendiri itu juga pernah turun hampir 50%. Pernah saya ulas di video ini. Nah, sekarang kita lihat nih bahwa indeks dolar sendiri juga mengalami pelemahan ya sejak masuk tahun 2025, terus melemah karena efek dari perang dagang yang dicanangkan oleh presiden terbaru mereka, yaitu Presiden Donald Trump. Dan ini yang juga membuat akhirnya China berbondong-bondong mengkonversi ya cadangan devisa berupa mata uang US dollar tadi menjadi emas, dan membuat permintaan emas naik, harga emas pun juga ikut naik. Ya, harga emas saat ini juga menyentuh level tertingginya di level 3.300 per troy ounce ya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini ya, di mana harga emas sendiri pernah turun sebelum akhirnya naik kembali. Nah, pada akhir Juli nanti ya rencana kami akan mengadakan workshop master training di Jakarta ya, yang dimana nanti di situ kita akan bahas mengenai emiten-emiten yang berpotensi mencapai multi bagger ya, termasuk juga emiten emas, karena dalam di investor portfolio juga ada emiten emas yang ada dari 3 emiten emas tadi saya sebutkan di awal tadi. Di situ nanti kita akan bahas, kita akan bedah kira-kira berapa potensinya, berapa potensi cuannya. Tentu saja tidak hanya emiten emas, tapi kita juga akan melihat ya, atau menganalisa, kita bedah portofolio di investor, bagaimana 5 tahun berturut-turut kita bisa mengalahkan market, dan bagaimana kita bisa mengikuti hype market setiap tahunnya, sehingga kinerja portofolio kita selalu bisa beat the market dan kita selalu terbiasa cuan bagger. Jadi jangan sampai kelewat di workshop master training bulan Juli besok. Sampai jumpa di Jakarta dan salam Passive Income.